Perkenalkan, nama saya Rizba Agnestia dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi tahun 2018. Di sini saya akan melakukan micro teaching dengan mengajar SMA kelas 10 dengan mata pelajaran geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi baru. Namun, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi dengan kompetensi dasar, yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dengan submateri atau materi yang akan dijelaskan pada hari ini, yaitu memahami dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan. Bumi merupakan salah satu planet yang ada dalam sistem tata surya. Bumi juga melakukan pergerakan, yaitu gerak rotasi dan revolusi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu rotasi bumi dan revolusi bumi? Kita bahas hari ini ya. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi yang terjadi pada porosnya. Perputaran ini terjadi dari barat ke timur dan masa rotasi terjadi selama 23 jam, 56 menit, 4091 detik, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam. Adanya rotasi ini berdampak pada benda-benda langit yang bergerak dari timur ke barat. Nah, apa saja sih dampak dari rotasi bumi? Yang pertama, peredaran semu harian benda langit. Kita mengalami peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan ini disebut dengan gerak semu harian benda langit. Nah, disebut gerak semu karena bintang-bintang tersebut sebenarnya tidak bergerak, hanya kenampakannya saja yang menampakkan bahwa bintang-bintang tersebut bergerak. Akibat adanya rotasi bumi, karena rotasi bumi terjadi dari barat ke timur, bintang-bintang tersebut seolah-olah bergerak dari timur ke barat, atau seperti peristiwa saat kita bergerak atau melaju menggunakan kendaraan. Yang kedua, terjadinya siang dan malam. Manusia dan makhluk hidup lainnya sudah merasakan adanya siang dan malam. Itu terjadi karena belahan bumi yang menghadap matahari merupakan siang hari, sedangkan belahan bumi yang tidak menghadap matahari merupakan malam hari. Nah, jika bumi tidak berotasi, mungkin kita tidak akan merasakan adanya siang dan malam. Siang akan selalu siang, malam mungkin akan selalu malam. Dan itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat merasakan adanya siang dan malam. Yang ketiga yaitu perbedaan waktu. Setiap tempat dan negara mempunyai perbandingan waktu berdasarkan Greenwich Mean Time. Perbandingan waktu berdasarkan 0 derajat ini melintasi kota Greenwich. Nah, untuk menyetarakan atau menyamakan waktu seluruh dunia, bumi ini dibagi menjadi 24 daerah waktu, atau masing-masing daerah memiliki waktu selisih yaitu 1 jam. Yang keempat itu pembelokan angin. Akibat rotasi bumi, udara bergerak menuju khatulistiwa dan berbelok ke arah timur mengikuti rotasi bumi. Ini berdampak atau menimbulkan adanya potensi angin siklon. Nah, di belahan bumi utara angin itu berbelok ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan angin itu berbelok ke kiri. Yang kelima yaitu pembelokan arus laut. Pembelokan arus laut ini digerakkan oleh angin yang bertiup dari permukaan bumi. Nah, ini itu dapat berdampak pada penyimpangan arah pelayaran. Misalnya ada kapal-kapal besar yang datang dari samudera luas. Nah, mereka harus bisa mengatur arus pelayaran tersebut. Nah, itu merupakan dampak dari rotasi bumi. Kita langsung ke materi yang kedua, yaitu revolusi bumi.
Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara gravitasi matahari dengan gravitasi bumi. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari ini disebut dengan ekliptika, dan masa revolusi bumi terjadi selama 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 46 detik. Dan apa saja sih dampak dari revolusi bumi? Yang pertama yaitu gerak semu tahunan matahari. Kenapa matahari yang terbit setiap pagi tidak selalu muncul di tempat yang sama? Ada yang tahu? Itu karena gerak semu tahunan matahari membuat matahari seolah-olah bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan tiap tahunnya. Terlihat bergeser sedikit demi sedikit mulai dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Matahari selalu berbalik arah setelah sampai di lintang 23,5 derajat. Oleh sebab itu, lintang ini disebut garis balik. Matahari tampak terbit dari tempat yang berbeda setiap periode tertentu dalam setahun. Padahal, matahari sebenarnya tidak mengalami perubahan posisi. Kenampakan ini terjadi akibat revolusi bumi. Matahari seolah-olah bergerak atau berpindah tempat. Nah, gerak inilah yang disebut gerak semu tahunan matahari. Perhatikan gambar ini ya. Pada tanggal 21 Maret, dilihat dari bumi, matahari tepat berada pada garis khatulistiwa 0 derajat. Karena matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Demikian pula, matahari seolah-olah tenggelam di sebelah barat. Pada tanggal 21 Juni, dilihat dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang utara karena matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke utara. Tanggal 23 September, diamati dari bumi, matahari tampak kembali berada pada garis khatulistiwa. Akibatnya, matahari seolah-olah terbit tepat di sebelah timur. Dan pada tanggal 22 Desember, diamati dari bumi, matahari tampak berada pada 23,5 derajat lintang selatan jika dilihat dari bumi. Hal ini menyebabkan matahari seolah-olah terbit agak sedikit bergeser ke selatan. Yang kedua yaitu perubahan lamanya siang dan malam. Perhatikan gambar tersebut. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi mengalami siang dan malam hari yang sama panjang, yaitu 12 jam. Setiap tanggal 21 Juni, matahari ada pada kedudukan paling utara, yakni 23,5 derajat lintang utara, menyebabkan di belahan bumi utara mengalami siang yang lebih panjang daripada malam harinya. Di belahan bumi selatan, malam yang lebih panjang dari siang harinya. Setiap tanggal 22 Desember, saat matahari ada pada kedudukan paling selatan, yakni 23,5 derajat lintang selatan, menyebabkan di belahan bumi utara mengalami siang yang lebih pendek daripada malam harinya. Di sebelah bumi selatan mengalami malam yang lebih pendek dari siang harinya. Yang ketiga yaitu pergantian musim. Selama beredar mengelilingi matahari, bumi mengalami keadaan yang berbeda dan mengakibatkan terjadinya perubahan musim untuk tiap-tiap bagian belahan bumi. Setiap wilayah di bumi akan mengalami pergantian musim berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Wilayah di daerah lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan hanya berganti musim sebanyak 2 kali, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Untuk wilayah di daerah lintang 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara atau lintang selatan mengalami pergantian 4 musim,
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Perhatikan gambar ini. Keadaan bumi dari tanggal 21 sampai 21 Juni. Kutub utara condong ke arah matahari. Belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih panjang daripada waktu malamnya. Di belahan bumi utara berlangsung musim semi. Keadaan bumi dari tanggal 21 Juni sampai 23 September. Kutub utara semakin condong menjauhi matahari. Belahan bumi utara waktu siang makin pendek, tetapi masih lebih panjang daripada waktu malam. Di belahan bumi utara berlangsung musim panas. Keadaan bumi dari tanggal 23 September sampai 22 Desember. Kutub utara condong menjauhi matahari. Belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam. Belahan bumi utara berlangsung musim gugur. Keadaan bumi dari tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara makin condong ke arah matahari. Belahan bumi utara mengalami waktu siang lebih pendek daripada waktu malam. Yang keempat yaitu perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Rasi bintang yang kita ketahui antara lain adalah Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, Leo, dan lain-lain. Ketika bumi berada di sebelah timur, matahari hanya dapat melihat bintang-bintang yang berada di sebelah timur matahari. Ketika bumi berada di sebelah utara, kita hanya melihat bintang-bintang yang berada di sebelah utara matahari. Akibatnya, adanya revolusi bumi ini, bintang-bintang yang nampak dari bumi selalu berubah. Nah, itu merupakan dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.